Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tania. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi manajemen pemasaran, yaitu targeting. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go! Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang materi targeting atau penetapan sasaran. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu targeting. Menurut Ciptono dan Kotler, targeting adalah tindakan atau langkah pemilihan satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Sedangkan menurut As-Sauri, targeting ini memiliki dua fungsi, yaitu menyeleksi pasar sasaran sesuai kriteria tertentu dan menjangkau pasar sasaran tersebut. Targeting disebut juga dengan selecting, karena pada dasarnya proses targeting melibatkan pemilihan segmen pasar tertentu yang akan dijadikan fokus utama dalam strategi pemasaran. Jadi gimana sih cara menetapkan target market perusahaan atau targeting ini? Nah, untuk menetapkan target pasar perusahaan atau targeting, kita dapat mempertimbangkan beberapa pola. Yang pertama yaitu diferensiasi segmen. Di sini bidang usaha yang membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda tiap segmen yang berbeda pula. Yang kedua yaitu undiferensiasi segmen. Di sini bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Ini merupakan kebalikan dari diferensiasi segmen tadi. Yang ketiga yaitu concentrate marketing. Spesifikasi usaha yang maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu, karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Nah, yang terakhir yaitu market coverage strategy. Ini merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan sistem bersif serta produk tidak dijual bebas atau produk ini hanya dijual di toko sendiri. Makin besar segmen, cenderung konsumen untuk memilih makin besar. Jika akan merumuskan targeting, sebaiknya rumuskan pasar potensial terlebih dahulu. Dalam marketplace on strategy, Hermawan Kertajaya menegaskan bahwa dengan menggunakan targeting, perusahaan akan dapat memilih satu atau lebih pasar yang akan dituju. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pola menentukan target market. Ada beberapa pola. Yang pertama itu single segment concentration. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang kedua yaitu selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Lanjut yang ketiga yaitu product specialization. Maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang keempat market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Dan yang terakhir, full market coverage. Maksudnya perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu strategi menyeleksi pasar sasaran. Nah, ada 3 strategi dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, mass market strategi atau strategi penetapan sasaran yang sama. Yang kedua, niche market strategi atau strategi penetapan ceruk pasar. Dan yang terakhir yaitu concentrated marketing atau growth market strategi, atau disebut juga dengan strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Oke teman-teman, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you for watching. Dadah.